Halo, selamat malam pemirsa. Revisi Undang-Undang Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasal karet yang membuat kebebasan pers menjadi terancam. Revisi ini dikhawatirkan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam media yang berujung menjadi ancaman bagi fondasi berdemokrasi. Mengapa begitu besar penolakan dari insan pers dan juga masyarakat di saat sebenarnya DPR juga masih membuka diri terhadap masukan dan juga menyatakan masih ada ruang untuk perubahan. Inilah Panggung Demokrasi, Pers Dibungkam, Demokrasi Terancam. Bersama saya, Afiani Malik. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya di studio anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto. Mas Tra, halo, selamat malam. Malam, Afi. Terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Mulai membahas lebih jauh. Sejauh ini saya akan tanya ke Pak Bobi dulu yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Setelah mendengar banyak masukan, bahkan mungkin penolakan ya Pak Bobi, bisa dijelaskan lebih jauh apa sih sebenarnya urgensi dari melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran yang dikatakan akan dikejar sampai September? Bagaimana penjelasan Anda? Mas Bobi, kita harus jeda dulu, nanti juga bergabung usai jeda. Menkominfo Budi Ari akan bergabung bersama kami usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Panggung Demokrasi. Pak Bobi. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan dan sudah bergabung bersama kami ada Menkominfo Pak Budi Ari Setiadi. Pak Budi, selamat malam. Anda bergabung bersama kami via sambungan telepon. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu. Ini banyak sekali penolakan, masukan, saran, dan tadi kita membahas soal ternyata yang dititik beratkan bukan soal misalnya hasil jurnalistik, liputan, investigasi, tapi soal eksklusivitasnya. Anda juga sebagai mantan, mungkin masih jadi wartawan Pak Budi, bagaimana positioning Anda dalam draft revisi Undang-Undang RUU Penyiaran ini? Tanggapan Anda, Pak? Jadi saya jelaskan dulu posisinya ya. Yang pertama, hingga saat ini kami Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia belum mendapat draft resmi. Jadi kita ini membahas sesuatu yang belum resmi sifatnya. Oke. Yang kedua, pemerintah menjamin kemerdekaan pers dan bersuara. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal. Itu kita akan dengarkan jawabannya pemirsa usai jeda, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Bobi, saya minta tanggapan Anda lebih jauh dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali bahwa ternyata ini bukan cuma untuk teman-teman jurnalis tapi juga teman-teman konten kreator yang menciptakan podcast, mungkin konten di berbagai media sosial. Apakah memang juga akan mengancam mereka? Bagaimana penjelasan Anda? Tambah bingung kan nih? Iya betul itu. Makin bingung ini. Tambah bingung. Segmen terakhir ini Pak Menteri akan bergabung bersama kita. Tanggapan Anda lebih jauh Pak, ini kan juga ada masukan yang lebih banyak. Jangan sampai kemudian ke depannya kekhawatiran lebih jauhnya dari masyarakat membungkam media bahkan menjadi corong propagandanya pemerintah yang mana sebenarnya publik memerlukan kebenaran untuk mereka mengambil sebuah keputusan. Pak Menteri? Hasil studi kami terhadap perkembangan digitalisasi di berbagai masyarakat di dunia, itu ada tawaran untuk membentuk yang namanya Social Media Council atau Dewan Sosial Media. Siapa saja anggota Dewan Sosial Media, akademisi, tokoh agama, masyarakat, unsur pers dan sebagainya. Karena untuk memediasi berbagai dan tren generasi mendatang ini mengkonsumsi media lewat kanal-kanal sosial media, bukan lewat alat-alat konvensional seperti TV, radio dan sebagainya. Nah, karena itulah kebutuhan. Justru menurut hemat kami, nanti coba kita diskusikan dengan teman-teman di DPR, keperluannya malah pembentukan Dewan Sosial Media untuk mengatur atau menata semua problematika sosial media dan isinya. Begitu, Mbak Afi. Oke. Jaminannya apa Pak kalau Dewan Sosial Media ini juga tidak ada peran lebih jauhnya atau apa perpanjangan tangannya dari pemerintah, tetap harus independen juga? Tuh, kan tadi saya sudah bilang, unsur-unsurnya dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society organization, CSO,
dan berbagai unsur. Yang pasti ini sosial media ini untuk kan itu juga kita punya concern bahwa ruang digital kita harus sehat. Kalau Baik. hoax, kebencian, fitnah, masa kita biarkan di ruang digital? Kan nggak benar juga kan? Begitu Oke. loh. Kita Baik. juga harus mendidik masyarakat kita untuk menggunakan sosial media dan untuk hal-hal yang produktif, begitu loh. Baik. Baik. Kalau Baik. isinya cuma ruang digital kita fitnah, ujaran kebencian, hoax, kan nggak sehat juga negara ini. Begitu loh, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budiari untuk bergabung bersama kami. Tadi Pak Bobi titipan informasi Anda dan pemirsa, peran media sebagai penyambung suara publik jangan sampai terkebiri dengan bayang-bayang rasa takut terusik oleh kritik. Masih ada waktu untuk duduk bersama mencari titik temu, dengarkan masukan, saran termasuk penolakan. Karena ada urusan yang lebih panjang dari sekedar menjaga kekuasaan, yaitu kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan lewat kebebasan penyiaran. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.